Oke, halo Kak Miki, Kak Renarda. Halo warga Tegal. Halo teman-teman Oh, Tegal. benar. Ini Kak Renarda atau Kak Zuhad nih? Kita bertemu dengan Zuhad sama. Zuhad sama ternyata sudah dilahirkan di Isekai yang baru. Perkenalkan, nama saya Miki. Saya produser dari Asimetris. Oke, selamat malam warga Tegal. Aku Rainarda, dipanggil Ray juga nggak apa-apa. Aku sutradara dari Asimetris dan Inspirasi ataupun referensi tentang film baik Father, Son, and Camp Roll Action ataupun dari film Asimetris ini, referensi ataupun ide ceritanya itu datangnya gimana sih, barangkali bisa diceritain dulu buat teman-teman yang ada di sini. ya, Asimetris. Iya, kita sangat menanti ini sebenarnya. ya terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk film Asimetris. Itu sebenarnya yang mendorong aku ya buat produksi film ini sebenarnya berawal dari sama keresahan juga. Ya balik lagi keresahan tentang wibu. Nah, wibu ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu wibu itu apa ya. Jadi wibu itu seseorang yang bisa dibilang cukup obses dengan budaya Jepang ya. Salah satunya anime kayak gitu. Jadi ya cukup banyak sih wibu-wibu yang ada di Indonesia, bahkan di Surabaya ada. Mungkin di Kota Tegal juga ada kayak gitu. Nah, banyak. Iya, jadi mungkin bisa relate ya kayak gitu. Nah, jadi saya juga wibu. Saya dulu wibu, sekarang mungkin sekarang nggak terlalu separah yang dulu sih kayak gitu. Ya jadi film ini kurang lebih memang membahas antara dua perspektif ya, dari perspektif wibu, juga orang-orang yang bisa dibilang memiliki stigma buruk pada wibu itu kayak gitu. Dan jujur saya juga pernah jadi yang keduanya ya. Jadi saya pernah jadi wibu, saya juga pernah resah dengan wibu kayak gitu, dengan perilaku wibu. Karena menurut saya wibu itu, ini menurut gue ya, jadi wibu itu dibagi jadi dua, wibu yang waras sama wibu yang tidak tertolong, wibu yang akut. Nah, Zuhad di film Asimetris ini termasuk wibu yang tidak tertolong ya, karena dia menganggap kehidupannya itu ada di sebuah anime kayak gitu. Nah, jadi disitulah saya tertarik lah buat mengangkat isu tersebut, isu yang dimana wibu yang menganggap bahwa dunianya adalah dunia anime atau isekai kayak gitu. Dan juga si Zuhad ini dia di dunianya tidak ada yang menerima dirinya, sehingga dia berpikiran untuk hidup berdua dengan waifunya, atau bisa dibilang karakter yang ada di anime lah kayak gitu, waifu kita bilangnya ya, si Akane Neon itu tadi ya, kayak gitu sih. Dan kebetulan saya juga mahasiswa film, jadi ini adalah film debut saya, Asimetris kayak gitu. Dari situ makanya saya terdorong lah buat syuting Asimetris. Tapi sekarang wibu apa enggak? Oh, sekarang enggak. Oh, enggak. Tapi masih nonton anime, tapi nggak bisa dibilang. Saya masih. Ya sama. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Ray barusan. Sama. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nih. Oke, Mas monggo silakan disebutkan namanya, nanti baru disebutkan. Imam Kun. Selamat malam Mas. Kenalkan saya Ahmad Kun. Saya mau tanya soal song sih tadi. Lebih ke song ya, lebih ke musik lah. Lebih ke yang asimetrisnya itu lebih ke ini sih Mas. Mau tanya soal pakai DAW apa sih kok bisa bikin musik yang ini sih? Bisa sih. Apa pakai Poison atau apa ininya USB-nya itu dulu sih Mas. Kalau tadi kok ada adegan nasi dicampur telur itu jacek atau aku tadi Mas. Tapi keren. Ya itu aja sih Mas. Makasih Mas. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu Ahmad Kun. Mohon maaf saya wibu sekali. Saya ternyata lebih wibu daripada Zuhad sama ini sepertinya. Sepertinya sebentar kita ada problem teknis di sini. Ternyata hujan. Kita amankan dulu semua. Kita sepertinya apakah menjadi kutukan karena wibu? Ibu.
Tadi oh ya. Makasih ya Ahmad Kun atas pertanyaannya. Untuk film asimetris, saya pakai DAW FL Studio, Mas. Saya pakai Fruity Loop. Jadi Fruity Loop itu saya pakai buat scoring dan juga sound design. Sama mixing mastering juga saya pakai Fruity Loop gitu. Dan ya itu tadi, karena saya juga nyaman, saya dari dulu juga pakai Fruity Loop buat bikin lagu, buat apa segala macam. Itu saya memang nyamannya pakai Fruity Loop. Dan untuk scoringnya sendiri, kalau asimetris memang saya bikin sewibu mungkin. Dan kebanyakan memang stigma dari musik-musik wibu itu dia kayak emang elektronik gitu ya. Bisa dibilang ada genre atau subgenre yang kayak mungkin digicore atau apa ya? Ya digicore sih kayak gitu. Jadi memang saya ambil referensi dari genre-genre tersebut gitu. Kebanyakan memang kalau teman-teman pernah lihat konten-konten anime itu dia pakai lagu-lagu yang sedemikian kayak gitu. Jadi memang saya ambil referensi scoringnya kayak gitu. Jadi scoringnya itu nggak cuman nggak cuman menunjang suasana filmnya, tapi juga merepresentasikan bagaimana wibu itu kayak gimana gitu. Suasana hati wibu itu kayak gimana kayak gitu. Dan ada beberapa scene yang bisa dibilang dinamikanya dia sad atau lagi dark lah. Tapi scoringnya di situ aku bikin dia lebih bright kayak gitu. Disitulah saya menciptakan kontras di scene tersebut kayak gitu. Itu kalau dari asimetris. Yeah. Satu pertanyaannya mungkin kenapa diambilnya judul asimetris, itu pertama. Yang kedua adalah fenomena tentang wibu ini sendiri kan kalau di Indonesia ini ada penyebutan yang cukup beda ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di skena di Jepangan di Indonesia ini ada wibu, ada otaku. Yeah. Nah, meskipun ada perbedaan arti daripada di Jepangnya sendiri. Di Indonesia katanya sih otaku lebih penting, tapi ya nggak tahu juga sih eksekusinya seperti apa atau terlibat seperti apa. Kalau wibu itu kan sebenarnya kalimat slang ya Mas? Iya, bisa dari dibilang kalimat slang. Whip dari bahasa Inggris ya? Iya. Dari Whips. Kemudian diterap jadi wibu, lalu kemudian ada otaku. Udah kejepangan rana mungkin. Iya. Nah, ini jadi obrolannya menarik. Tapi fun fact-nya Mas, ketika tadi film asimetris diputer, banyak banget dari kita yang cowok-cowok tuh pasti ketawa yang gitu loh. Yang kita tahu. Thank you. Tapi kemudian itu semua berubah, kita semua diam pada saat scene pembuliannya dimulai sampai ke ending. Di situ ada sedikit hal yang aku tangkap sih mungkin. Cuman makanya ini aku mau coba tanyain sama Kare. Apakah film asimetris ini datang dari simpatinya Mas Ray terhadap wibu, atau empatinya Mas Ray terhadap wibu, atau terhadap skena di Jepangan yang orang-orang inilah? Yang aku yakin nggak tahu ya apakah itu memang terjadi secara realitasnya yang ada di Indonesia khususnya ya, bukan yang ada di Jepang. Kalau kita yang ada di Jepang, kemungkinan bahwa apa yang disampaikan asimetris memang lekat dengan yang di Jepang asli. Tapi kita bicara tentang realitas yang ada di Indonesia nih. Tentang simpati atau empatinya Kak Ray sendiri tentang film asimetris ini, atau justru hanya sekedar isengnya Mas Ray ataupun sekedar imajinatifnya Mas Ray aja? Sebenarnya simpel aja sih, judulnya asimetris. Itu ada dua. Pertama, karena asimetris itu kan ya nggak simetris lah ya. Asimetris itu tidak simetris, dan memang itu ada sangkut pautnya dengan konsep film dan dunia yang aku bangun di film asimetris tersebut. Jadi di sini aku gambarin ada dua dunia, ada dunia imajinatifnya si Zuhat sama, dan juga dunia realitas ya. Yang dimana di dunia realitas ini tidak menerima kehadirannya si Zuhat sama itu tadi kayak gitu. Jadi memang ini asimetris itu bisa dibilang karena memang di film itu ada dua dunia yang bisa dibilang tidak simetris kayak gitu, dan juga bisa dibilang asimetris ini menggambarkan karakter si Zuhat itu sendiri. Karena Zuhat di sini menganggap bahwa dia itu terlalu menyamakan dunia asli, dunia yang ada di realitas ini dengan dunianya sendiri kayak gitu. Dan apakah itu hal yang buruk? Ya itu tergantung juga ya. Tapi kalau menurutku enggak juga. Karena setiap orang itu juga punya dunianya sendiri, dan itu bukan hal yang salah sebenarnya kayak gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi,
apakah itu dari simpatiku? Sebenarnya bisa dibilang ya, karena ini bukan datang dari aku pribadi ya, tapi sebenarnya bisa dibilang seringkali aku ngelihat ada ceritanya temanku dia teman kampus dia itu wibu banget, bisa dibilang wibu akut. Tapi aku masih bisa bilang dia wibu yang waras lah. Dia masih datang ke kampus kayak ya normal lah, sebenarnya kayak normal aja. Cuman mungkin dari segi penampilannya yang dia mendapat stigma yang bisa dibilang buruk dari lingkungannya kayak gitu. Dia kayak pakai kacamata, pakai masker Kaneki ya kalau teman-teman tahu. Jadi maskernya dia ada kayak ada motif-motif yang bisa dibilang alay ya kayak gitu. Terus dia datang ke kampus itu pakai hoodie dan dia juga pendiam gitu. Tapi respon dari lingkungan sekitarnya itu tidak baik ya, yang dimana teman-temanku juga, teman kelas itu kayak memandang buruk si temanku ini tadi gitu. Dan karena mungkin penampilannya yang wibu dan dia juga wibu gitu. Dan itu juga bisa dibilang berlangsung lama. Dia juga sebenarnya dia ada teman, cuman memang dia nggak bisa berbaur lah, maksudnya kurang bisa berbaur dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi dia memang lebih suka menyendiri. Pernah satu kejadian itu dia pernah bolos kelas kalau nggak salah, itu buat pergi ke event kayak gitu. Makin lama dia kayak jarang masuk kelas karena dia nggak ditemenin lah kayak gitu. Akhirnya aku dapat kabar buruk kalau dia itu udah kayak dia berhenti kuliah kayak gitu. Karena mungkin dia memang dia nggak cerita sih kayak gimana, tapi dia memang sering lah dapat bisa dibilang dapat ejekan dari teman-teman, dapat respon yang kurang enak lah dari lingkungan sekitar kayak gitu. Dan juga aku sering dengar berita-berita ya di internet kayak ada nih satu berita kayak dia itu lompat dari gedung karena alasannya pengen ke isekai gitu. Karena kalau teman-teman nggak tahu, biasanya ya di anime ya, kalau aku lihat dari anime biasanya kalau ke isekai itu gerbangnya itu lewat ketabrak truk dulu lah, baru dia masuk ke isekai gitu, ke dunia anime, ke surganya anime kayak gitu. Jadi aku pernah lihat ada berita tuh, tapi di Jepang ya, bukan di Indonesia ya, kalau nggak salah di Jepang gitu. Aku di film ini juga netral, aku nggak ngedukung yang wibu ataupun yang nggak wibu gitu. Aku ini cuma menyajikan cerita aja sih, dan pandangan orang yang lihat wibu, dan wibu ketika dia ngelihat orang yang bisa dibilang orang yang ngaku dirinya normal kayak gitu. Ya kayak gitu aja, terima kasih. Oke, thank you Rai, thank you. Tepuk tangan lagi buat Rai dong. Sama asimetrik ya, kayaknya ide yang paling fresh menurutku ya. Ide yang paling fresh di semua film haptik. Aku sih pengen cuman nggak tahu, aku masih terasa ada kebingungan di ending sih. Itu apa sih diskusinya apa waktu itu untuk menentukan endingnya gitu sih. Terima kasih untuk ending ya. Sebenarnya pada saat praproduksi itu aku ada beberapa opsi untuk ending ya, karena juga ini film debut, jadi saya udah nyiapin beberapa opsi buat ending yang sekiranya itu relate lah sama sama apa yang terjadi sekarang gitu ya, kayak jadi untuk endingnya itu kan aku nggak memperlihatkan secara gamblang itu endingnya kalau si Zuhat ini dia mengakhiri hidupnya kayak gitu. Jadi aku nunjukinnya itu lewat shot kamera yang nge-shot si chat AI-nya si Zuhat sama si Neon itu tadi. Kayak Zuhat ini dia nyusul Neon, nyusul karakter animenya ke isekai kan ya, yaitu tadi lewat lompat itu tadi kayak gitu. Dan itu aku nggak nunjukin, dan aku di situ bereksperimen juga. Aku menunjukkan bahwa Zuhat ini lompat melalui audio. Jadi di situ aku benar-benar record full effect ya, Jadi di situ aku ngerekam kayak suara jendela yang dibuka, terus suara tirai, suara hela nafas, terus suara pas jatuh juga.
ada suara orang-orang itu aku full pakai Fully karena di situ aku juga pengen lah bereksperimen kayak aku di situ menceritakan melalui audio gitu. Dengan Mungkin sedikit ini ya, sedikit informasi aja buat teman-teman tentang mungkin yang tidak tahu premisnya sebenarnya dari film asimetris ini apa. Mungkin bisa dibilang dalam 4 atau 5 tahun terakhir beberapa animasi Jepang yang serial pendek yang kurang lebih sekitar 12 episode atau sampai 20 episode itu, 24 episode biasanya, itu banyak sekali menceritakan tentang isekai. Isekai ini dunia setelah kematian. Kalau yang belum tahu, itu ada yang caranya banyak, ada yang dibunuh, ada yang ditabrak truk, ada yang dirawat sampai mereka akhirnya masuk ke isekai, mungkin power something. Menjadi tadi yang akhirnya disebutkan dalam dialog melawan Raja Kegelapan, kemudian para goblin, lalu kemudian menjadi slime. Ini kalau dari Sakura ya. Mohon maaf ini ya. Mungkin teman-teman kalau sering ke event di Jepangan itu ketemu loh, yang bentuknya kayak gitu ketemu beneran ada dan rame ya. Pertanyaan selanjutnya adalah aku sih menemukan sesuatu yang luar biasa dari gagasan berpikirnya Mas Ray ya, daripada Mas Miki jujur aja. Mas Miki lebih cocok jadi produser, tapi jangan pelit-pelit sama Mas Ray. Karena gagasan berpikirnya menarik Mas menurutku. Fresh, tinggal seserius ngobrolin seserius ini gitu loh. Mungkin aku belum dari Mas Mikinya sendiri itu pasti penulisnya sama juga ya? Penulis ya saya juga sama juga. Itu ketika ada gagasan berpikir seperti itu dan masuk ke Mas Miki, menurutku lebih diseriusi lagi sih. Akhirnya secara secara visual, secara eksekusi itu lebih keren, lebih kayak dipikirkan seperti kayak Mas Miki bikin pada kamera roll action itu. Aku sangat mendukung gagasan berpikir yang seperti Mas Ray dan harus ditumbuhkan secara adil gitu sih. Terima kasih. ya terima kasih. Waktu kita bersinar ini ya, seperti ya. Ya, waktunya kita bersinar dan kita bisa. Tolong Mas Ray bikin film lagi yang isekai, saya mau ikut. Nah, ya, tolong Mas Miki diproduserin ya. Saya berangkat ke Surabaya nih malam ini kalau bisa. Saya sangat menyayangkan film asimetris ini bisa ditonton oleh para ibu-ibu nasional dan internasional ya. Ini relate banget sama mereka soalnya di film asimetris ini. Ada beberapa sedikit yang bikin saya tuh jadi gak ngikutin jalan ceritanya karena mungkin translate-nya Mas. Aku bingung. Walaupun memang translate-nya bahasa Inggris ya. Sebagai orang yang mungkin Inggrisnya sangat kurang sekali dan harus berpikirnya 2 kali 3 kali gak secepat itu. Jadi ada beberapa kan kayak di asimetris itu kan ada beberapa bahasa dialog Jepang ya. Translate-nya pakai bahasa Inggris juga. Ya, akhirnya bisa sampai lune bela. Inspirasinya dari mana Mas? Kenapa pemeran utamanya namanya Su? Harus dijawab sih itu. Aduh. Mas, setiap kami ya mungkin ya, atau saya pribadi, setiap aksi karakter animenya itu mengucapkan kata Su kan dengan dialek Jepang itu kayak aneh gitu. Iya. Sebenarnya ya, buat penamaan karakter di sini sengaja memang aku pikirin ya, karena kalau berdasarkan pengalamanku ini sorry ya, no offense, cuman kalau berdasarkan pengalamanku lumayan banyak kayak wibu-wibu yang aku tuh namanya tuh kayak bener-bener Islami banget gitu loh. Jadi kayak, dan juga di film ini sebenarnya niatku memang ngasih sensasi yang bisa dibilang agak menggelikan ya kayak gitu. Maka dari itu memang aku mikirnya kayak, oh ini kalau Zuhat cocok nih kayaknya nih, soalnya namanya juga nama-nama yang bener-bener alim gitu kan ya. Nah jadi kalau ditambahin satu kata kayak kun jadi Zuhat kun gitu kan kayak
geli-geli gimana gitu. Olehku. Aku mungkin setelah ini akan repost ya mas, kasih ke teman-teman di YouTube. Ada film tentang kalian loh. Waduh. Sayangnya kalian nggak datang, jadi nggak bisa diakses nih. Nggak tahu apa udah dirilis YouTube atau enggak. Saya sih pribadi kurang tahu, tapi sepertinya tidak. Jadi malam hari ini cukup eksklusif ya untuk ada asimetris ini bisa dibilang. Terima kasih banget buat Kak Muki, Kak Ray. Selamat buat kalian berdua. Dari kemarin sampai hari ini saya nonton film kalian oke. Kalau simetris aku nggak tahu ya karena mungkin usiaku baru 12 tahun. 12 tahun. Iya. Tapi endingnya sangat bertentangan sekali dengan Nahdlatul Ulama. Iya, bapakku NU, tiba-tiba anaknya bunuh diri. Kalian berdua tuh sebenarnya nggak layak bikin film kayak gini. Lebih layak bikin film yang go internasional lah. Jadi kesempatan buat kalian juga bisa buat yang lain gitu lah. Artinya kalau teman-teman pemula nonton film kalian tuh langsung ngedrop. Pasti. Karena ruangnya udah bukan di sini lagi gitu. Kalian tuh udah layak. Betul sih, layak banget untuk film ini. Ya bikin film panjang mas. Tadi itu Pak Ray suruh film isekai aku mau ikut. Fix. Ya, ikut dong. Ayo, mari kita ke isekai bersama-sama untuk menjadi pahlawan. Mata angin apa kek? Dan film asimetris bisa menjadi kenyataan realitas dan juga kritik buat baik untuk wibu dan juga untuk anti wibunya. Artinya walaupun kita tidak wibu-wibu banget, ya tetap bullying, tetap salah mau bagaimanapun. Itu yang pesan yang saya tangkap sih mas dari film asimetris. Dan mungkin malam hari ini film dari Half Pictures terakhir ya hari ini ya. Closing statement nih dari Half Pictures buat 100 hari nonton film dan juga buat teman-teman sineas dan Tegal dan juga pecinta film dan juga buat ibu-ibu seperti saya. Silahkan untuk bisa dikasih closing statement. Yang pasti terima kasih banyak, thank you very much untuk Sinema Pantura, untuk teman-teman di Tegal. Seperti yang aku bilang kemarin, event-event seperti ini sangat berarti buat kami sebagai emerging filmmaker, yang dimana event-event seperti ini adalah membuat kita itu punya tujuan, punya alasan kenapa kita harus bikin film seperti itu, alasan kenapa kita harus bertumbuh seperti itu. Karena seperti ini ya simpelnya ya teman-teman, kalau filmmaker belajar kayak saya gitu ya, kan nggak bisa ya langsung masuk bioskop gitu ya, harus lewat mana? Harus lewat seperti media, seperti event-event seperti inilah, seperti itu, seperti Sinema Pantura, seperti festival film dan lain-lain gitu. Dan aku suka banget dengan gagasan ini, aku suka karena di Pantura. Dan I wish Sinema Pantura dan 100, tapi ini 100 hari nonton film beneran 100 hari ya? Betul mas, sampai Agustus. Ya itu, aku I wish semoga Sinema Pantura dengan program-programnya yang mulia ini bisa long last, bisa panjang umur dan bisa konsisten gitu, supaya bisa lebih dikenal lagi. Karena sejatinya pemutaran film independen, mikrosinema seperti ini adalah ajang atau panggung pembuktian buat teman-teman, hasil belajar teman-teman filmmaker lain. Jadi teman-teman di sini yang merupakan penyelenggara event mikrosinema ini, menurut saya adalah kegiatan yang sangat mulia sekali gitu, seperti itu. Mulia sekali gitu. Itu sih, terima kasih. Semoga someday kita bisa bermain ke Tegal, atau mungkin kalau yang biasanya datang ke Jeff, kita bisa bertemu di Jeff, Jogja Asian Netpack Film Festival. Ya, kalau
kalau jumpa saya langsung tegur aja, cok elingo gitu ya. Saya karena saya tuh suka dibilang song artis, tapi saya tuh emang beneran pelupa ya, gitu. Jadi nanti kalau ketemu, cok aku wong Tegal cok, filmmu diputer gitu ya. Tuh boleh banget teman-teman gitu. Seperti itu sih. Terima kasih banyak atas 4 harinya mengapresiasi film-film kami, dan film-film kami pun juga juga ada yang dari film first timers kayak Ray ini film debut, kemarin Pinta Maaf itu juga film debut, Deception itu juga film debut gitu. Jadi di sini kita Heart Pictures itu juga mendukung emerging film yang first timer yang mungkin tidak dapat akses untuk bisa belajar dan lain-lain di situ. Begitu juga dengan teman-teman Cinema Pantura yang juga menyediakan tempat pemutaran buat mereka ini. Teman-teman, thank you very much. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur untuk Cinema Pantura. Oke, Mas Wiki, aku Didi yang ngabarin Mas Wiki sama teman-teman juga. Aku yang kurasi film-film kalian. Kebetulan Runtut persis banget masuk di list submisi itu berjejer semua 6 film itu kan. Aku tonton satu. Mungkin akhirnya aku memutuskan untuk jadi satu jadwal lah gitu, biar tematik Heart Picture itu kayaknya enak ini nih. Lagi juga aku kira sebenarnya malah ini semua ini full produksi anak-anak SMA sekolah gitu, full semuanya. Ternyata kami sendiri nih yang ngajar nih kayaknya kan gitu kan ya. Ya. Oh oke benar. Mungkin aku juga ucapin terima kasih sih udah aware sama, mungkin masih asing kayak nama kita Cinema Pantura di Tegal. Kita juga kota kecil, bukan yang udah rame kayak misalkan tadi di Jam, di Jogja juga ada shower screening ataupun pemutaran-pemutaran yang lain yang udah eksis mungkin ya di kancah perfilman independen, di film lokal. Jadi terima kasih juga udah nyempetin waktunya untuk bisa submit ke acara kita. Jadi mungkin kita bisa bisa akhirnya bisa kenal satu sama lain, antara dari Heart Pictures bisa kenal Tegal dan tahu Tegal kita sebenarnya adalah pergerakan sedikit-sedikit kita teman-teman juga yang aktif di film, dan beberapa juga kita juga penasaran biar bisa terkoneksi dengan luar juga. Itu sih yang paling utamakan sih. Mungkin ucapan satu kalimat aku sih, terima kasih banyak Mas Miki, thank you very much juga sama-sama. Thank you Mas. Boleh. Ada yang mau nambahin? Oke Mas, thank you Mas Regi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wiki, Mas Ray. Semoga kita bisa bertemu lagi di event-event yang lain. Kita tunggu lagi karya-karya Heart Pictures ya, khususnya untuk yang film di itu tadi ya. Oke, sampai jumpa lagi buat Mas Miki, Mas Ray, sehat-sehat selalu, sukses selalu, sampai jumpa di lain waktu. Salam semangat untuk industri perfilman Indonesia dan perwibuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.